Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kelanjutan dari desil pada konten sebelumnya. Pada konten sebelumnya yang saya sampaikan adalah desil data tunggal. Sekarang kita lanjutkan dengan desil data kelompok. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, semoga channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, kita lanjutkan dengan desil data kelompok. Sebelum itu kita lihat di Google dulu, sebenarnya apa sih fungsi atau kegunaan dari desil dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita ketik di Google kegunaan desil dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita cek apa kegunaannya. Kemudian di sini kita bisa lihat di orang juga bertanya. Kita lihat di orang juga bertanya, apa kegunaan desil? Ya, apa kegunaan dari desil? Oke, ini kita lihat. Desil berguna untuk menggolongkan serangkaian data ke dalam 10 bagian yang sama besar, kemudian menetapkan kriteria tertentu ke dalam bagian-bagian tersebut sehingga mempermudah penelitian. Nah, kalau kita ingin langsung terjun ke fungsi desil ini, nanti kalau kita melakukan penelitian dan dalam penelitian kita itu kita membutuhkan kriteria-kriteria tertentu, sehingga dalam hal itu kita membutuhkan desil sebagai alat untuk menjawabnya. Kalau untuk siswa kemungkinan ini belum nampak ya, karena penelitian ini biasa dilakukan oleh mahasiswa atau orang lain yang bekerja dalam bidang khusus penelitian. Oke, itu yang bisa kita lihat kegunaan dari desil ini. Ya, kalau mau lebih banyak tahu kegunaannya apa, silahkan di searching di Google ya. Mudah-mudahan ketemu ya, banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke materi kita. Ini adalah rumus desil data kelompok. DI sama dengan B ditambah P kali I per 10 kali N kurang F besar per F kecil. Ini mirip sekali ya dengan rumus untuk kuartil data kelompok. Perbedaannya kalau kuartil I per 4 di sini. Jadi sekarang desil dia berubah menjadi I per 10. Yang lainnya sama. Yang membedakannya hanya kalau per 4 berarti kuartil, kalau per 10 berarti desil. Kalau median nanti berarti di sini ini 1 per 2. Oke, keterangannya adalah DI itu desil ke I. I ini nanti hanya boleh 1 sampai 9 ya. Kalau ini 10 berarti I-nya hanya boleh 1 sampai 9, desil ke 1, desil ke 2 dan seterusnya sampai desil ke 9. Kalau ada orang bertanya tentukan desil ke 15, itu orang yang bertanya itu yang nggak ngerti berarti. Desil itu kalau ditanya hanya ada sampai desil ke 9. Selanjutnya B sama dengan tepi bawah kelas desil, P panjang kelas desil, N jumlah frekuensi, F besar jumlah semua frekuensi sebelum kelas desil, F kecil frekuensi pada kelas desil. Nah, ini rumusnya, ini keterangannya ya. Saya rasa ini cukup mudah dipahami karena tidak sulit memahami rumus ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal dari desil data kelompok ini. Tentukan desil ke-8. Berarti I-nya nanti 8 ya. Dari data berikut. Ini nilai, ini frekuensi. Ini data kelompoknya. Kalau kita lihat frekuensi ini di paling bawah ini dia sudah menjumlahkan ya. Dia sudah menjumlahkan jumlah frekuensinya.
ada sebagian soal dia tidak mau menjumlahkan. Jadi kalau tidak dijumlahkan, maka kita harus jumlahkan sendiri. Nah, kebetulan pada contoh ini sudah saya jumlahkan. Jumlah frekuensinya ini semua adalah 30. Kemudian banyaknya kelasnya ya, ini kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Ada 6 kelas ya, atau ada 6 kelompok. Makanya ini disebut soal data kelompok. Ya, berkelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan seterusnya. Ada 6 kelompok semuanya. Oke, kita lanjut ke yang pertama, cara menjawabnya. Karena tadi ditanya desil ke-8, maka kita mulai dari I per 10 kali N. Coba kita kembali ke rumus tadi. Nah, kita mulainya dari sini ya. I per 10 kali N. Dari sini kita mulai. Kenapa mulai dari sini? Karena ini adalah rumus untuk mencari letaknya lebih dahulu. Cari letaknya lebih dulu. Kita belum bisa ke cari B dulu. Yang lain dulu belum bisa ya. Kita cari dulu I per 10 kali N. Cari letaknya dulu. Oke, kita kembali ke yang tadi. Jadi ini I per 10 kali N sama dengan I-nya 8. Karena ditanya desil ke-8. Yaitu yang ditanya. Sehingga I-nya adalah 8 per 10 kali N-nya 30. N itu adalah jumlah dari frekuensi ini ya. Sama dengan 8 kali 30, 240. Nah, 8 kali 30, 240. Bagi 10, hasilnya 24. Kemudian kita hitung 24 ini, ya 24 ini, dia berada di mana di frekuensi? Ya, dia berada di mana ya? Kita hitung, kita jumlahkan ya. 3 kalau ditambahkan 5 baru 8. Apakah 8 sudah kena angka 24? Belum ya, belum sampai. Kita sambung lagi ke bawahnya. 3 tambah 5 dari 8 tambah 7, 15. 15 juga belum sampai 24. Kemudian kita turun lagi tambah 9, 24 pas ya. Kalau pas boleh, kalau kurang nggak boleh sedikit pun, lebih boleh tapi hanya sekali. Jadi di sini pas angkanya 24, maka kelas dari desilnya itu adalah ini. Ya, ini adalah kelas desil ke-8 atau letak desil ke-8 itu ada di sini. Di kelas keberapa ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia ada di kelas keempat. Oleh karena itu, untuk mencari B-nya, ya untuk mencari B ini kita ambil angka yang di bawah ini ya. Batas bawahnya kan 25. 25 ini kita ambil di sini dikurang 0,5 karena rumus mencari batas bawahnya kurangi 0,5. Hasilnya 24,5. Selanjutnya kita cari P ya. P-nya adalah tadi sini ya, P-nya adalah 25 ini dikurang ke atasnya 20. Hasilnya 5 ya. Kemudian F besarnya ini frekuensinya 9 ya. Berarti E besar itu kita jumlahkan yang di atas ini semua. 7 tambah 5 tambah 3. 15 ya. 15. Kemudian F kecilnya langsung ambil angka 9 ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita berhitung di sana, kita peroleh B-nya 24,5, P-nya kita peroleh 5, I per 10 N-nya kita peroleh 24. F besar 15 dan F kecilnya 9. Ini saya nyatakan kembali di sini supaya kita jangan bolak-balik lihat kemari ya, supaya kita mudah memasukkannya ke dalam rumus. Kemudian saya nyatakan juga rumusnya lagi di sini ya. Rumusnya saya tulis kembali supaya mudah kita pahami bagaimana cara memasukkan rumusnya. Oke, selanjutnya D8 sama dengan, karena ditanya desil ke-8 sama dengan pertama B. B itu ini angkanya 24,5. Masukkan angka yang kemarin 24,5. Nah, rumusnya tambah. Kita buat juga tambah. Kemudian P. P-nya 5. Kita taruh sini 5.
Di rumus buka kurung, kita buat juga buka kurung. Kemudian I per 10 kali N. Ya, dapatnya ini dia. Dapat 24 tadi. Kita buat 24. Di rumus kurang, kita buat kurang. F besar, kita peroleh F besarnya tadi 15. Kita buat di sini 15. Per F kecil, kita peroleh 9. Taruh di sini 9. Oke, selanjutnya kita selesaikan ini. Jangan dari depan ke belakang ya, karena ini ada kurung, maka kita selesaikan yang dikurung lebih dulu. 24 kurang 15 dapatnya 9. 9 bagi dengan 9 dapatnya 1. 1 kali 5 dapatnya 5. 5 tambah dengan 24,5 dapatnya 29,5. Jangan sekali-sekali menambahkannya dari depan ke belakang. Misalnya 24,5 tambah 5, itu salah ya. Hasilnya nanti pasti keliru. Karena dalam matematika, kalau ada tanda kurung seperti ini, selesaikan di tanda kurung terlebih dahulu. Kemudian kalau ada kali dengan tambah, maka selesaikan kali terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan dengan soal. Ya, ini soal untuk menguji kemampuan kalian apakah sudah memahami penjelasan tadi apa tidak. Tentukan desil ke-6 dari data berikut. Ya, ini datanya. Ingat ya, desil ke-6 berarti I-nya nanti ganti dengan 6. Kemudian ini jumlahnya belum ada ya. Nanti kalian tugasnya jumlahkan dulu baru dikerjakan. Oke, semoga mengerti apa yang saya sampaikan dan semoga penyampaian saya mudah dipahami, bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.